Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Rizky. Saya dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang yang berjudul Sejarah Islam di Spanyol atau di Andalusia. Nah, di sini ada poin-poin yang ingin saya sampaikan tentang sejarah yang ada di Spanyol. Yang pertama, ada 6 periode Islam di Spanyol. Jadi sejarah Islam Spanyol itu terbagi menjadi 6 periode utama yang menandai pasang surutnya kekuasaan Muslim di Spanyol tersebut. Nah, yang pertama ada periode penaklukan dan awal kekuasaan. Itu pada 711 sampai 755 Masehi. Nah, periode ini dimulai dengan invasi Tariq bin Ziyad dan Musa bin Musair. Mereka menaklukkan hampir seluruh semenanjungan Iberia. Nah, pada masa ini Andalusia ini berada di bawah kekuasaan Khalifah Umayyah di Damaskus sebagai sebuah provinsi. Yang kedua ada periode keamirian atau Emirat Umayyah di Cordoba pada tahun 756 sampai 929 Masehi. Pembantaian di Damaskus ini mendiri dari keamiran Umayyah yang dipendeben di Cordoba. Periode ini ditandai oleh konsolidasi kekuasaan dan pembangunan fondasi peradaban Islam di Andalusia. Yang ketiga ada periode kekhalifahan atau Cordoba pada 929 sampai 1031 Masehi, yaitu Abdurrahman Lil memproklamasikan dirinya sebagai khalifah, menjadi Cordoba pusat kearifan dan menyayangi Baghdad. Ini adalah puncak keemasan peradaban Islam di Spanyol atau di Andalusia dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, seni dan arsitektur. Nah, yang keempat ada periode Muluk At-Tawaif atau raja-raja Tawaif, yaitu pada abad 1031 sampai 1090 Masehi. Setelah runtuhnya kearifan Cordoba, Andalusia atau Spanyol ini terpecah belah menjadi banyaknya kerajaan-kerajaan kecil atau taifah yang saling bersaing. Periode ini ditandai dengan melemahnya kekuatan politiknya Muslim di Andalusia tersebut. Nah, yang kelima ada Murawidun atau Muawidun pada abad 1090 sampai 1238 Masehi. Untuk menghadapi tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara, para penguasa taifah meminta bantuan dinasti-dinasti Muslim dari Afrika Utara, yaitu Murabitun dan kemudian Muwahhidun. Meskipun berhasil menyatukan kembali sebagai Andalusia, periode ini juga ditandai dengan pendekatan agama yang lebih konservatif. Nah, yang terakhir ada periode Kerajaan Granada pada abad 1238 sampai 1492 Masehi. Setelah kekalahan besarnya Muawiyun, satu-satunya kerajaan Muslim yang bertahan adalah Kesultanan Granada. Periode ini adalah masa-masa terakhir kekuasaan Islam di Spanyol dengan dibangunnya Istana Alhambra yang megah. Namun, tekanan dari kerajaan Kristen tersebut meningkatkan hingga akhirnya Granada jauh dari tahun 1492. Yang baik, di sini poin selanjutnya saya akan membacakan yaitu penaklukan Spanyol di Cordoba. Tariq bin Ziyad adalah sosok yang digelar oleh sebagai penakluk di Spanyol. Muslim menyeberangi selat di Granada pada tahun 711 Masehi. Keheroikannya tidak hanya terletak pada keberaniannya, tetapi juga pada strategi militernya yang sangat brilian. Kisah yang paling luas terkenal adalah ketika ia memerintahkan pembakaran kapal-kapal setelah pasukannya mendarat di Spanyol. Tindakan ini bertujuan untuk membakar semangat pasukannya, menghilangkan pilihan mundur dan hanya menyisakan satu pilihan, maju dan menang. Yang kedua ada yaitu Khalifah puncak kemajuan dan kejayaannya di Spanyol. Abdurrahman III memerintahkan pada abad 912 sampai 961 Masehi. Ada khalifah yang berhasil. Beliau
berhasil membawa Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan. Pada masa pemerintahnya, ia berhasil menyatukan kembali wilayah-wilayah yang terpecah, membangun infrastruktur, mengembangkan Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan, menciptakan stabilitas politik, dan mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah yang ada di sana. Baik, selanjutnya ada poin selanjutnya, yaitu latar belakang kehancurannya Islam di Spanyol. Nah, kehancuran Islam di Spanyol ini pada tahun 1492 Masehi bukan hanya peristiwa-peristiwa yang lain, melainkan akumulasi dan berbagai faktor internal dan eksternal yang lainnya. Contohnya yaitu kenaikan kekuasaan Kristen, yaitu kerajaan-kerajaan Kristen di utara secara bertahap-tahap mereka bersatu dan melancarkan kampanye militer disebut rekonisi atau penaklukan kembali. Yaitu yang kedua yaitu bantuan dari Afrika Utara yang tidak berkelanjutan. Meskipun dinasti Muslimun dan Muhammadun tersebut dan Afrika Utara sempat menyatukan kembali sebagai Andalusia, namun mereka juga memiliki kelemahan internal. Pada akhirnya mereka tidak mampu menahan laju rekointusia. Kedatangan mereka juga terkadang menimbulkan terpecahnya antara pendidikan dan kebudayaan yang ada di Spanyol. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu rancangan masa depan Islam dengan belajar sejarah Andalusia ini. Nah, sejarah Andalusia ini memberikan kita pengajaran yang berharga, yaitu kita dapat menginspirasikan dan pedoman bagi masa depan umat Islam, yaitu pentingnya persatuan dan solidaritas, penekanan pada ilmu pengetahuan dan inovasi, toleransi dan koeksistensi damai, kepemimpinan yang visioner dan adil, penguasaan ekonomi yang kuat, mempertahankan identitas budaya yang kuat tanpa isolasi apapun itu. Strategi mereka itu harus memiliki strategi yang jangkanya panjang dan adaptasi. Walaupun kegagalan dapat dilihat ancaman jangka panjang beradaptasi, namun mereka dapat berubah ancaman itu dengan memiliki rancangan-rancangan yang akan mereka rancangkan. Baik, demikian saja, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.